jadwal pada hari ini, hari Ahad tanggal 25 Jumadi awal 1427 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 16 November 2025, biasanya disampaikan oleh Pak Ustaz Eka Saban, tetapi karena beliau sedang membimbing ibadah umroh, maka untuk sementara ini akan digantikan oleh yang terhormat Pak Ustaz Haji Junaidi Abdullah SPI, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga kajian pada subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah. Salawat dan salawat semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan semoga kita sahabat umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sini pendengar yang saya hormati, kajian pada pagi ini seperti yang telah saya sebutkan tadi akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Haji Ustaz Junaidi Abdullah SPI. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kecamatan Mandarajati. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi tentang fikih imam dan sholat berjamaah di masjidnya. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, menambah keimanan kita di dalam beribadah. Kemudian di akhir acara ada pertanyaan dari jamaah dan insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Dan sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama dengan masjidnya. Sekira dari kami sekian. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulam jualan opak. Opak dibeli dari Cimahi. Rasa-rasanya yang jawab salam belum kompak Pak. Biar kompak saya ulang kembali. Biar sebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah wa fi riwayatin bi khamsin wa isrina darajah. Muttafaq alaih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyakirin
walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ketua DKM beserta jajaran yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu seluruh jamaah Masjid Nurul Iman Jalan Tabanan yang alhamdulillah luar biasa sudah bangun dari sejak jam 3. Kita sudah qiyamul lail dan tadi berjamaah sholat subuh, dan insya Allah sekarang kita dilanjutkan dengan, kalau disebut kajian terlalu tinggi ya, saya tidak punya apa-apa, ini mau ngobrol saja ya. Kita ngobrol terkait permintaan dari pihak DKM. Materinya harus menyampaikan fikih imam dan sholat berjamaah di masjid. Sebetulnya ketika berbicara imam pasti berjamaah ya, karena tidak mungkin ada imam kalau tidak ada berjamaah. Artinya ketika ada imam pasti itu berjamaah. Nah, jadi insya Allah kita akan ngobrol. Biasanya durasinya berapa lama Pak Haji? 3 menit atau 1 jam ya. Kalau 3 menit berarti kutil ya, kuliah 3 menit sudah selesai. Nah, insya Allah durasinya 1 jam. Mudah-mudahan 1 jam ke depan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kuat cangkengan Bapak ya, karena 1 jam duduk itu cukup lama, apalagi di masjid, beda dengan di bioskop ya. Kalau di bioskop 3 jam kan tidak terasa pegal, kalau di masjid terasa pegal. Makanya silakan Bapak dan Ibu duduk seenak-enaknya. Silakan mau sambil majelis sirum di sisi barikade mangga ya. Nah, atau misalnya dengan keseriusannya juga mangga. Ini saya sajikan pakai PowerPoint itu hanya sebatas membantu saja. Karena intinya kan bukan itu, tapi paling tidak ada hal yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Jadi kembali siapkan cangkengnya ya. Yang kedua tentu juga siapkan matanya, karena biasanya habis tidur itu suka tidur kembali. Ya. Tapi mangga tadi pilih Bapak serang Ibu pada kulon mah geus sawiosnya. Da abdi tetap jalan sama sebab serang Ibu kulon oge. Beberapa Ibu rahimakumullah, jadi alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini masih diberikan umur panjang, bisa menghirup udara segar, bisa bangun di tengah malam atau di 1/3 akhir malam, bisa qiyamul lail, bisa berjamaah sholat subuh. Karena yakin tidak semua orang muslim bisa berjamaah. Ada orang muslim yang ingin berangkat ke masjid tapi kebetulan Allah mengizinkan, memberikan sebuah ujian dengan sakit, atau juga ada orang yang sehat tapi memang tidak ada niat ingin berjamaah subuh di masjid. Nah, mudah-mudahan kita hadir di kesempatan hari ini bukan karena sesuatu, tapi semata-mata semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Sayyidul Mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, terkecuali kita sebagai umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu rahimakumullah, nama apa? Disapa olehnya alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat lahir batin. Insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah di subuh hari ini ya, kita akan ngobrol yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji ya sebagai pembawa acara. Nah, cuman pengajian hari ini saya kasih nama Ngasuh di Nurul Iman. Jadi bukan saya ngasuh Bapak dan Ibu, bukan ya. Ngasuh itu ngaji subuh. Ya. Ngaos subuh. Ya. Kalau sore biasanya saya kasih namanya ngaso. Ngaos sonten ngaji sore. Boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi hari ini karena pagi-pagi kita ngasuh ya, ngaji subuh di Nurul Iman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tema yang akan disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji bahwa temanya adalah fikih imam sholat dan sholat berjamaah di masjid. Jadi nanti kita akan berbicara tentang syarat-syarat imam. Kita akan berbicara tentang sesungguhnya siapa yang berhak, yang lebih berhak untuk menjadi imam. Nah, lalu setelah menjelaskan tentang imam, baru kita akan berbicara tentang namanya berjamaah. Kalau ada imam pasti ada makmum. Kalau sendiri kan bukan berjamaah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang berjamaah, di sini kan ada sholat berjamaah di masjid. Kalau kita melihat hadis-hadis tentang berjamaah,
Yang banyak itu adalah menjelaskan tentang berjamaah, tidak lebih spesifik di masjid. Tetapi juga ada hadis-hadis yang menjelaskan. Salah satunya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang artinya, jika nida sampai ke telinga kita, jika panggilan azan sampai ke telinga kita, maka tatkala kita tidak hadir ke tempat itu, la sholata. Ada yang mengartikan la sholata itu tidak sah sholatnya. Ada yang mengartikan tidak ada sholat. Ada yang mengartikan tidak sempurna sholat. Artinya apa? Ketika kita tinggal di satu lingkungan masyarakat yang di tempat itu ada masjid, yang di era sekarang azannya itu dikumandangkan dengan suara yang sangat keras. Kalau dulu kan ingin keras harus naik ke menara, ngagorobok dari atas ya. Kalau sekarang kan sudah tidak harus naik, yang ada di atasnya toanya. Ya, apalagi ada di satu komplek itu di Jumberung Pak. Si toa itu bukan hanya ada di atas masjid, tapi ada di setiap RT. Jadi ketika azan itu perasaannya masjid itu ada di RT itu. Artinya apa? Ada tujuannya ini. Agar apa? Agar orang yang mendengar suara azan itu dia berangkat menuju ke tempat di mana dikumandangkan azannya. Ya, sehingga kalau kita melihat hadis ini ternyata ini adalah bagian dari perintah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita dianjurkan, diperintah, atau nanti hukumnya bagaimana kita kupas. Nah, bahwa ketika kita ada di rumah atau di mana saja dan mendengar suara azan, maka seharusnya kita itu bergegas menuju ke tempat di mana suara itu terdengar dan kita di situ melaksanakan sholat berjamaah. Nah, lalu terkait lebih spesifik lagi dengan masjid, nah tadi ayatnya saya sampaikan terkait dengan takmirul masajid di surah At-Taubah ayat ke-18 ya. Sudah sangat populer ayatnya, sering disampaikan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Sampai situ ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawali dengan kalimat innama. Innama ini disebut adalah inhisar. Jadi alat pengkhususan. Innama hanya. Nah, diartikannya dengan kalimat hanya. Innama ya'muru masajidallah, hanyalah orang-orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau misalnya orang muslim mengaku sebagai seorang mukmin tapi tidak pernah tergugah hatinya untuk berangkat ke masjid, pertanyaannya ada nggak imannya? Karena orang yang iman itu pasti memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu pasti adalah orang yang beriman. Karena kalau ada orang yang datang ke masjid bukan orang yang beriman, bukan mau sholat, bukan mau memakmurkan masjid, paling tidak mau ngebongkar cancel. Ya. Ada juga yang ambil sendal. Maka rata-rata kalau ke sendal bapak-bapak pakai sendal. Kalau ke sendal, kalau ke masjid bapak-bapak dan ibu pakai sendalnya tidak bagus-bagus kan? Betul Bu? Ya. Kenapa? Karena dibuka. Beda dengan keundangan. Kalau keundangan sepatunya yang bagus. Kenapa? Karena tidak dibuka. Coba kalau keundangan dibuka, kayaknya tidak ada yang pakai sepatu dan sendal yang bagus. Nah, jemaah kaum muslimin rahimahullah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanya orang-orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Dan kalau salatnya di masjid itu sudah barang tentu dan sebuah kepastian bahwa salatnya berjamaah. Kecuali kalau berangkat ke masjidnya sudah 2 jam setelah azan, ya itu mah tentu salatnya sendiri karena orang lain sudah pada pulang. Ingat Pak, teringat Bapak dan Ibu ketika kita berangkat ke tanah suci Mekah atau Madinah, itu biasanya kita berangkat ke masjid itu kan bergegas 2 jam, 1 jam sebelum azan dikumandangkan. Itu kenapa Pak? Karena takut tidak kebagian tempat. Kalau menurut imam masih luas tempatnya. Jadi Bapak dan Ibu nyantai saja. Sebelum azan dikumandangkan santai saja, tenang dan mau kasih apel
beda Pak, sebetulnya semangat. Yang beda itu semangat. Semangatnya yang beda. Kenapa semangat yang beda? Yang beda kan sebetulnya bukan masalah tempatnya, tapi masalahnya kita bisa sholat di masjid. Nah Bapak dan Ibu rahimahumullah. Jadi kembali, hanya orang-orang yang akan mendirikan sholat yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa ata zakat juga orang yang senantiasa mengeluarkan zakat. Walam yahsha ilallah, dan mereka tidak takut hanya oleh Allah. Jadi kalau orang yang rajin memakmurkan masjid, itu salah satu indikasi bahwa orang itu adalah orang yang yahsyallah, hanya takut oleh Allah. Maka Allah sebutkan dalam kalimat berikutnya, fa'asya ulaika ayyakunu minal muhtadin. Harapannya mudah-mudahan orang-orang tersebut itu termasuk kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimahumullah, itu sebagai prolog yang menguatkan bahwa kenapa materinya sholat berjamaah di masjid. Ternyata sholat berjamaah itu hadisnya banyak yang menjelaskan tentang hanya sebatas sholat berjamaah. Tapi kenapa di sini lebih spesifik ke masjid? Karena banyak hadis dan Quran yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu pasti akan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan sholat berjamaah. Baik Bapak dan Ibu rahimahullah, kita lanjutkan. Hari Ahad ya sekarang. Nah ini hadisnya yang tadi saya bacakan terkait dengan sholat berjamaah. Tentu banyak hadisnya Pak, tapi saya hanya menulis satu saja, mengambil satu atau dua saja. Sebenarnya periode itu kan faham. Nah hadis ini Bapak dan Ibu rahimahumullah, an Abdullah bin Umar, diterima dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul bersabda, salatul jamaati, salat berjamaah, afdalu, lebih utama, ala salatil fardhi, berbanding dengan salat sendiri, bisab'in wa isrina, berbanding 27 derajatnya. Nah itu mah sudah paham dari dulu juga. Nah kalau yang orang kampung biasanya dulu di lembur itu suka ada nadoman gitu ya. Ada nadoman tentang 20 derajat ganjaran salat berjamaah. Nah cuma dulu tidak disampaikan hadisnya. Pokoknya mah dinadomkeun we agar menjadi kebiasaan. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh orang tua kita, apa yang dinadomkan di masjid-masjid dulu itu ternyata itu bersumber dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, kalau kita yakin bahwa sholat berjamaah itu nilainya lebih hebat dibandingkan dengan sholat sendiri, saya yakin kita akan merasa lebaran, sayang kalau tidak berjamaah. Tapi dah insya Allah ini mah bapak-bapak yang sudah istiqomah, karena ini semuanya bapak-bapak adalah senior saya. Jadi rata-rata Pak di komplek yang sudah lama itu anak-anaknya sudah pada menikah ya. Jadi sudah pada pindah. Jadi di masjid itu hampir rata-rata semua sudah senior. Saya tidak akan menyebutkan sepuh Pak, sudah senior. Karena kalau dibilang sepuh ada bapak-bapak yang bilang, saya mah belum sepuh atau masih muda. Dan biasanya kita tidak merasa sepuh kan Pak, ya. Jarang orang yang merasa tua kecuali kalau melihat anaknya, melihat cucunya, melihat ke cermin, atau mau makan makanan yang keras-keras baru merasa kita tua. Tapi kalau tidak itu mah tidak merasa tua, merasa muda. Betul Pak? Melihat perempuan yang cantik, Bapak teh merasa muda kan? Melihat mobil yang mewah, Bapak teh merasa muda. Melihat uang yang banyak merasa muda. Melihat apa lagi Pak? Kemewahan-kemewahan merasa muda. Artinya apa? Semua tetap ingin. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan anak, ya Allah ya Rabbana, anak saya saja sudah sekian tahun, berarti saya sudah tua. Maka saya tidak mengatakan tua apa? Senior ya. Jadi yang hadir di sini Bapak dan Ibu sudah senior-senior. Kalau disebut senior mah tidak ada yang tersinggung Pak. Kata beliau betul saya itu senior. Anda kan junior. Nah jamaah kaum muslimin rahimahullah. Jadi ini hadisnya, sehingga mudah-mudahan dengan hadis ini kita lebih yakin, lebih paham,
lebih kuat untuk terus berupaya sholat berjamaah, dan tentu berjamaahnya di mana? Di masjid. Bahkan dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan bukan 27, tetapi khamsin, bi khamsin wa isrina darjah, 25 derajat. Silakanlah mau yang mana, mau pakai 27, mau pakai 25, oh bedanya cuma 2 ya. Yang jelas perbandingan sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu sangat signifikan perbedaannya. Untuk itu mudah-mudahan saya sendiri yang masih aktif, kalau bapak-bapak kan kebanyakan kerjaannya sudah santai Pak ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang ya nantilah pensiun kalau sudah pensiun, kan ada yang begitu. Nah, ternyata masalah umur kan tidak ada kaitan dengan pensiun. Jadi kesempatan yang Allah berikan itu jangan pernah disia-siakan. Artinya apa? Segera, gitu kan. Selama ada waktu kita manfaatkan untuk terus memperbanyak amal soleh. Salah satunya adalah berjamaah di masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut. Nah, terkait hukum berjamaah. Nah, tadi kan dalam hadis itu tidak disampaikan hukumnya bagaimana. Hanya hadis menyampaikan bahwa sholat berjamaah lebih hebat dibandingkan dengan sholat sendiri. Perbandingannya 1 berbanding 27 derajat. Lalu muncul pertanyaan, apakah sholat berjamaah itu hukumnya wajib? Apakah sholat berjamaah itu hukumnya sunnah? Apakah sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah? Atau bagaimana? Maka para fuqaha, wabil khusus kita sebagai orang Indonesia yang biasa menggunakan madzhabul arba'ah, pendapat para ulama mazhab yang sudah populer, yang diyakini dan dibenarkan, di antaranya 4 mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Imam Hambali. Maka mengatakan bahwa di antara 4 mazhab ini berbeda pendapat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dalam kurnia, dalam fikih, dalam sifatnya dhanni, ada perbedaan tidak masalah. Yang penting punya sumber. Dan kalau Bapak dan Ibu salat memikirkan perbedaan orang, saya yakin tidak akan khusyuk. Mungkin kalau Bapak salat di Masjid Nurul Iman tidak terlalu beda perbedaannya. Kalau kita berangkat ke Mekah kan beda-beda salatnya. Bisa jadi orang yang di Indonesianya hanya mempelajari Syafi'iyah saja, lalu berangkat misalnya ke tanah suci Mekah dan Madinah, ketika melihat orang sholatnya beda, bisa jadi orang bukan khusus sholat, malah memperhatikan sholat orang lain, memikirkan sholat orang lain. Tetapi ketika kita sudah berwawasan luas, saya yakin tidak pernah menyalahkan orang lain. Ada orang yang sholat subuhnya dengan kunut, jangan disalahkan, dia punya dalil. Ada orang yang tidak dengan kunut juga jangan disalahkan. Nah ini rata-rata kalau tingkat pemahamannya masih rendah, itu yang muncul itu adalah permasalahan-permasalahan. Dan sebetulnya kalau sekarang di media sosial lebih digiring ke sana orang itu. Makanya sering di TikTok atau di mana ada ustaz yang sedang menjelaskan tentang bid'ah, ada juga orang yang menyangka tentang bid'ahnya. Nah itu Pak, nukaran itu mah tompatos ditinggali lah. Nah sebabnya sebetulnya dia itu bukan sedang berdiskusi, tapi itu karya orang saja yang didekat-dekatkan. Nah Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini terkait dengan sholat berjamaah. Yang pertama, mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat bahwa sholat berjamaah di luar sholat Jumat itu hukumnya sunnat muakkadah. Sunat muakkadah itu kan sunat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti apa artinya? Kalau kita bermadzhab kepada Imam Hanafi dan Imam Maliki, maka tentu kita akan tetap sholat berjamaah, walau tidak dikatakan wajib, karena itu bagian dari sunat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul. Dan baginda Rasul mengatakan kan ketika terkait dengan sunat muakkadah, andaikan amalan itu tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku wajibkan. Contoh misalnya seperti sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat sunat yang mengiringi sholat wajib, baik itu qobliyah ataupun ba'diyah. Ini pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Lalu yang berikutnya, menurut Imam Asy-Syafi'i, dalam pendapat yang lebih kuatnya, karena banyak pendapatnya, bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Tadi kalau menurut Imam Hanafi dan Maliki di luar sholat Jumat ya.
sunat muakkadah itu berarti kalau sholat Jumat itu wajib. Nah, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang lebih kuatnya bahwa sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Namanya fardu kifayah itu berarti kalau di RW berapa kita? 9. Yang berjamaahnya hanya ada 2 orang, satu imam dengan satu makmum, itu yang lainnya sudah tidak dosa. Ini menurut pada Imam Syafi'i. Artinya apa? Sudah tercover oleh yang berjamaah. Hanya saja orang yang tidak berjamaah tentu tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, tidak ada bedanya seperti halnya ketika ada kaum muslimin yang meninggal dunia, yang memandikan, yang mengkafani, itu kan tidak semua. Yang menyolatkan juga tidak semua, yang menguburkan juga tidak semua. Tetapi tentu yang lain yang tidak ikut terlibat itu sudah tergugurkan dosanya. Tetapi tentu jangan berpikir bahwa dah ini mah fardu kifayah, ya sudah cukup diwakili oleh Pak DKM dan Pak Wakil DKM dengan seksi dakwah misalnya. Saya mah cukupnya berjamaahnya di rumah. Nah, tentu tidak seperti itu. Nah, artinya apa? Tetap kita berupaya agar kita yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah menurut mazhab Hambali bahwa sholat berjamaah itu baik sholat rawatib ataupun sholat Jumat hukumnya wajib. Ya silakan Bapak mau berpendapat yang mana. Yang jelas tiga-tiganya adalah mengarahkan agar kita sholat berjamaah. Nah, Imam Hambali berpendapat wajib itu berpendapat pada firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalilnya yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat ke-102. Nah, di ayat 102 Bapak dan Ibu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraihim wa la ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Nah, ini kaifiat salat ketika dalam kondisi sidatul khauf, dalam peperangan. Jadi ketika baginda Rasul sedang perang melawan orang-orang kafir, ini diperintah oleh Allah tetap fa'aqum ta'alahum shalah fa'takum ta'ifah. Sedang perang saja baginda Rasul disuruh oleh Allah, dianjurkan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk tetap sholat berjamaah. Sehingga cara sholat berjamaahnya dibagi 2 shift. Pertama, 1 baris ikut dengan Rasul, tapi tetap dengan siap siaga senjata. Lalu setelah menyelesaikan 1 rakaat, pindah ke belakang, datang kelompok yang lain untuk ikut berjamaah dengan Rasul. Dan yang ada di belakang tetap mengikuti sholat, tetapi sambil siap siaga untuk melawan musuh. Logikanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, sedang perang saja Allah menyuruh sholat berjamaah. Sementara kita sekarang dengan keadaan yang nyaman, tenang, ya, karena terlalu tenang akhirnya ternina bobokan. Jadi bobokan oge kalamian. Nah, artinya apa? Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Hambali bahwa sholat berjamaah itu bukan sunnat muakkadah, bukan fardu kifayah, tapi wajib setiap individu alias fardu ain. Nah, tetapi kalau kita lihat dari penjelasan yang tadi itu lebih spesifik ke kaum laki-laki. Coba kalau dilihat tadi penjelasan di atas itu ya, bagi kaum laki-laki apa ya? Nah, bagi kaum laki-laki. Jadi untuk bapak-bapak. Nah, adapun untuk ibu-ibu mangga berjamaah, tetapi ibu-ibu di rumah pun tidak masalah. Jadi tidak ada penekanan untuk ibu-ibu berjamaah sholat di masjid. Tetapi jika ibu ingin berangkat ke masjid, mangga, tidak ada larangan. Apalagi kalau ibu berangkat dengan mahramnya.
Ibu berangkat dengan sang suami, ibu berangkat dengan anaknya, ibu berangkat ngabring misalnya sekeluarga, ya itu tentu lebih bagus karena pahala sholat di masjid itu beda dengan sholat di rumah. Karena di masjid itu ada nilai iktikafnya, ada nilai silaturahimnya, ada nilai berjamaahnya dan seterusnya. Dan insya Allah tinggal di masjid itu semuanya akan bernilai pahala. Bahkan baginda Rasul secara khusus menyebutkan ketika orang berkumpul di masjid lalu dia membahas tentang ilmu-ilmu Allah, membaca tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah bagi orang tersebut Allah akan menurunkan as-sakinah. Nazalat alaihim as-sakinah. Kalau di masjid mah pasti tenang Bapak dan Ibu ya. Makanya kalau Bapak dan Ibu di masjid mah tidur teh asa enak. Saking tenangnya, apalagi kalau sedang Jumatan ya. Baru juga khotib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaahnya sudah entah kemana pikirannya. Saking betahnya. Tapi bukan itu. Nazalat as-sakinah bukan tidur ya, tapi betul-betul akan merasakan ketenangan karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa secara logika disebutkan tenang? Karena di masjid itu ada aturan-aturan lain. Kita punya hutang belum dibayar, kan di masjid tidak boleh ditagih. Tapi jangan dijadikan dalil kalau punya hutang belum bayar, cepat-cepat ke masjid biar tidak ada yang nagih. Jangan dijadikan dalil seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi itulah janji Rasulullah SAW. Nazalat alaihi sakinah. Yang kedua, ketika orang ada di masjid, pasti akan Allah turunkan para malaikat. Malaikat itu ada kumpul di sini, cuma tidak kelihatan. Ya tentu malaikat mendampingi kita dengan membawa rahmatnya. Ya. Wa ghasiyat umur rahmat. Kurang tadi kepung rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para malaikat. Maka tatkala kita masuk masjid yang dibacalah Allahumma tahli abwaaba rahmatika. Kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, ketika kita ada di masjid, ya, insya Allah nanti akan Allah umumkan di hadapan para malaikat bahwa orang-orang yang ada di masjid adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terbayang Pak, kalau misalnya Bapak ada di Istana Negara yang di situ para pejabat RI 1 dan para menteri dan pejabat yang lain, lalu tiba-tiba Bapak yang ada di Masjid Nurul Iman yang dipanggil oleh Pak Prabowo. Misalnya Pak Ketua DKM itu saat ini Pak Bunia, Pak Bunia, Pak Wahid misalnya, Pak Wahid sini dipanggil, diumumkan inilah orang terhebat di Indonesia. Saya yakin Pak DKM akan sangat merasa bahagia. Pun sama ketika kita yang menurut kita manusia biasa, hanya rajin datang ke masjid, hanya rajin ikut kajian di masjid, hanya rajin berjamaah sholat di masjid, lalu tiba-tiba nanti di akhirat dipanggil oleh Allah dan diumumkan oleh Allah di hadapan para malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Maka saya yakin kita di akhirat akan termasuk orang yang sangat bahagia. Untuk itu jamaah kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi bagi saya, bagi seluruh jamaah, sehingga kita senantiasa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya senantiasa terikat dengan masjid, sehingga tidak sholat wajib kecuali di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada di rumah, di Nurul Iman, ada di jalan, kita cari masjid yang terdekat. Kita juga sering Pak ya mencari masjid ya. Kalau sedang bepergian, biasanya kalau ingin ngumpul cari masjid paling mananya. Karena kalau ke masjid kan tidak ada tarifnya Pak ya. Kalau ke WC umum kan ada tarifnya. Kalau ke masjid tidak ada. Tapi insya Allah itu mah cuma guyon Pak ya. Insya Allah Bapak dan Ibu adalah hamba-hamba Allah yang sudah sangat yakin dan sangat meyakini bahwa ibadah di masjid itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Insya Allah. Makanya masjid itu saya kepada KM dan seluruh jajaran. Agar apa? Agar kita betah di masjid. Karena di masjid itu walaupun di saya anggap itu betah, kecuali betul-betul orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Jadi ini lebih spesifik kepada bapak-bapak ya, kepada kaum laki-laki.
kita sudah banyak berbicara tentang berjamaah. Nah, kalau berjamaah maka tentu dibangun oleh seorang imam dan makmum, minimal satu makmum, maksimal tidak terbatas. Nah, karena materinya adalah fikih imam, ya imamnya imam salat ya, maka sekarang kita masuk lebih spesifik ke syarat-syarat menjadi imam. Artinya imam sholat itu tidak sembarangan, ada syaratnya, bahkan nanti akan dibahas tentang ada keutamaan. Ada yang lebih hak untuk menjadi imam. Nah, lalu apa saja syarat-syarat menjadi imam? Yang pertama, imam itu harus orang muslim. Dan tentu ini berlaku bukan hanya imam sholat, tapi juga imam pemimpin Islam. Ya artinya kalau kita merasa umat muslim Pak, ya jangan milih orang non-muslim lah. Ini kalau misalnya imamnya bukan imam sholat, jelas kalau imam sholat harus orang muslim. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang bukan muslim, dia belum tertaklif untuk wajibnya ibadah, apalagi sholat. Yang tertaklif wajib ibadah adalah orang muslim. Maka di Al-Quran terkait dengan orang manusia yang belum memiliki keimanan, itu perintah Allah bukan ta'abudi, bukan ibadah, tapi bertauhid. Maka di surah Al-Baqarah ayat ke-21 Allah jelaskan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, u'budu di situ bukan beribadah, tapi bertauhid. Rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Kalau dalam kalimat ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti setelah itu adalah perintah ibadah. Tapi kalau bahasanya ya ayyuhan nas, itu masih umum. Nah, makanya salah satu syarat imam itu harus orang muslim. Ya kalau imamnya tidak dikenal, mungkin untuk meyakinkan muslim dan tidaknya lihat KTP ya Pak. Karena kalau di Indonesia alhamdulillah sampai saat ini identitasnya agamanya masih disebut. Kalau di negara lain kan tidak disebutkan agamanya. Syaratnya Islam ya. Nah, ini sudah jelas. Lalu yang kedua, syarat imam itu harus berakal sehat. Jadi hati-hati jangan sampai orang yang tidak sehat jadi imam. Makanya Pak, ya kalau kita berjamaah di masjid sendiri kan paham, tahu ya, semua sudah kenal. Tapi kalau kita misalnya berjamaah di satu masjid yang kita tidak kenal, lalu tiba-tiba ada imam yang aneh, hati-hati Pak. Jangan-jangan ini orang yang tidak waras gitu. Akalnya kurang sehat. Jadi memang seharusnya masjid itu, dimanapun masjid itu, jangan sampai sembarangan mengangkat imam. Artinya masjid-masjid khususnya yang ada di tempat publik, yang ada di tempat-tempat ramai, maka pengurus DKM harus sudah menyiapkan imam. Walaupun kalau di kita kan tidak seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Pak. Di kita kadang-kadang imam seadanya, tapi upayakan di setiap DKM imam itu sudah terjadwal. Apalagi tadi di masjid-masjid publik, dikhawatirkan tidak ada imam, tiba-tiba ada yang ke depan, orangnya tidak waras. Itu pernah terjadi Pak. Nah, itu angus-angus sholatnya, kurang waras ternyata kepada imam. Nah, maka salah satu syaratnya harus berakal sehat. Lalu yang berikutnya, syarat menjadi imam teh harus orang yang sudah baligh. Kalau anak masih kecil, walau dia sudah bagus baca Qur'annya, ada anak 5 tahun tapi sudah hafal 30 juz atau juz 30, lalu tiba-tiba diposisikan oleh bapak dan ibu sebagai imam, jangan dulu.
tapi harus orang yang sudah baligh, katakanlah standarnya usia 15 tahun ke atas. Dan itu terjadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW akan mengutus seorang utusan yang pada usia 14 tahun belum disuruh oleh Rasul menjadi seorang imam. Tapi ketika sudah masuk usia di 15 tahun, lalu diutus oleh Rasul, ditugaskan oleh Rasul untuk menjadi seorang imam. Nah, ini menjadi dasar bahwa imam itu harus orang yang sudah baligh, ya. Nah, memang beberapa pemahaman bahwa ciri orang baligh itu kan yang pertama sudah mimpi basah, dan yang paling populer adalah sudah berusia 15 tahun, ya. Itu salah satu syaratnya. Lalu yang berikutnya, syarat menjadi imam itu harus laki-laki secara umum. Maksudnya ketika jamaahnya laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Boleh ibu-ibu menjadi imam hanya sebatas untuk makmum perempuan. Ada kan di daerah-daerah tertentu kalau sholat berjamaah Idul Fitri, Idul Adha itu dipisah. Kaum laki-laki, kaum perempuan. Berarti yang bertugas menjadi imam adalah ibu atau bapak-bapak boleh. Yang tidak boleh ketika jamaahnya campur ibu dan bapak, apalagi bapak-bapak, lalu imamnya perempuan. Wah, ini mah hebat. Qori'ah imam, juara internasional. Kalau juara internasional tidak memenuhi syarat. Ketika jamaahnya umum ada laki dan perempuan, sementara imamnya perempuan, dan alhamdulillah tidak pernah terjadi di kita, ya. Lalu yang berikutnya, syarat menjadi imam itu harus suci dari hadas dan najis. Artinya apa? Ketika misalnya seorang imam dia menjadi posisi imam, lalu tiba-tiba punya hadas kecil, maka si imam wajib mengangkat imam penerus sebagai estafet kepemimpinan. Kepada siapa? Tentu kepada orang yang layak menjadi imam dan posisinya ada di belakang di belakang imam. Maka Bapak dan Ibu, kalau sholat berjamaah nih, imam kan ada di depan. Yang terdekat dengan imam itu harus orang yang juga layak untuk menjadi imam. Agar apa? Jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, itu bisa menggantikan. Makanya sebagusnya masjid itu memang seperti ini, ya. Ada akses ke keluar, ke pinggir. Kan tidak mustahil imam keluar angin, kan? Kebetulan imamnya lagi kurang sehat, perut mules, di tengah-tengah keluar angin, kan tidak bisa dilanjut. Maka digantikan posisi imam oleh makmum yang terdekat dengan isyarat imam. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, itu saatnya harus suci, ya. Berarti si imam harus punya bersama dengan syarat sholat. Lalu yang berikutnya, syarat menjadi imam itu tidak sedang menjadi makmum. Jadi hati-hati Pak, kalau misalnya ini sedang bersolat berjamaah nih, ada orang yang masih posisinya sebagai makmum, tapi tiba-tiba oleh bapak diangkat menjadi imam, itu tidak bisa. Nah, ini biasanya kan terjadi ketika sholat masbuk. Artinya apa? Kalau mau diangkat menjadi imam, selesaikan dulu. Dia mengikuti imam. Selesai, dia tetap masih sholat, berarti dia berdiri sendiri, maka boleh orang itu diangkat oleh kita menjadi imam. Biasanya dengan dikasih isyarat, Pak. Ditepuklah pundaknya. Dan itu harus paham, Pak. Jadi bisi bapak pas sholat masbuk masih ada satu rakaat lagi, lalu tiba-tiba dari belakang ada yang nepuk, hati-hati jangan sampai oleh bapak malah tadi takis, ya. Dikira ada musuh, ternyata itu memberikan isyarat bahwa di belakang ada orang yang akan mengikuti sholatnya, adalah seorang makmum yang dia tidak ingin ikut menjadi makmum kepada orang yang sholatnya sudah selesai ikut berjamaah karena dia sebagai masbuk. Nah, jamaah kaum muslimin rahimahullah. Lalu yang berikutnya, syarat menjadi imam sholat itu harus fasih dan banyak hafalan Qurannya, terutama pasti bacaan Qurannya.
kita akan berbicara juga tentang orang yang paling berhak menjadi imam. Jadi maksudnya begini Pak, kalau kita merasa bacaan Qurannya belum bisa, belum bagus, belum benar, apalagi ketika ikutan tahsin banyak disalahkan oleh sang guru, oleh sang ustaz, tong maksakeun jadi imam. Punten Pak, ada orang-orang tertentu yang agresif pengen jadi imam. Ya kata Bapak, kecuali duhur. Sebetulnya Pak, walaupun duhur, ya tetap kan bedanya hanya zahar dan sirnya saja. Jadi maksudnya begini, kalau memang masih ada orang yang lebih bagus dan kita bacaannya masih kurang, jangan maksa ingin jadi imam. Itu ada di tempat-tempat tertentu, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ada orang yang agresif ingin jadi imam, baca Quran juga tidak bisa, tapi dia ingin jadi imam karena sudah haji. Karena jadi tokoh, nggak ada nanti syarat imam itu harus tokoh, ya, nggak ada syarat imam itu harus sudah haji. Tapi yang ada syarat imam itu fasih bacaan Al-Qur'annya. Kenapa harus fasih? Karena imam itu menjadi bacaan makmum. Bacaan imam, ju'ilal imam itunya dijadikan imam itu adalah untuk bacaan makmum. Sehingga ketika sholat berjamaah, si makmum salah satu pendapat cukup mendengarkan bacaan imam saja. Perhatikan bacaan imam. Walau ada pendapat lain yang tatkala surah Al-Fatihah tetap dibaca, silakan itu mah. Tadi juga masalah khilafiyah jangan dibesar-besarkan. Yang jelas imam itu bacaannya harus bagus. Maka ketika Bapak ingin jadi imam, maka tentu harus belajar, ya, harus belajar supaya baca Qurannya bagus, supaya hafalannya itu benar. Maka kalau Bapak dan Ibu banyak hafalan, coba hafalannya disorongkan, ya, disetorkan ke ustadz yang menurut Bapak dan Ibu sudah mumpuni bacaannya, agar apa? Terkontrol kesalahannya di mana. Jangan sampai baca surah Al-Asri, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Dulu kan banyak yang begitu Pak bacaannya. Dalam ilmu tajwid ada istilah ahkamul waqfi wal ibtida, di mana kita boleh berhenti dan dari mana kita mengulang. Nah, ini ada kaitan dengan terjemah, ada kaitan dengan makna. Kalau maknanya tidak sempurna, itu berbahaya. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali salah. Harusnya Pak, kalau mau diwasal seperti itu, berhentinya dilanjut. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Cukup kalau sampai situ. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Berarti sudah jelas, oh yang akan terbebas dari kerugian adalah orang-orang yang beriman. Kalau tadi belum jelas, itu bahaya Pak. Kalau dalam bahasa Sunda, nali kasih kabadean, dubi kasusukan, juturun, benar. Nah, terus bahasa Sunda Pak? Saya contohkan bahasa Sunda. Nali kasih kabayan, dubi kasusukan, juturun. Jadi berhenti disusukan ya. Itu benar. Berarti si kabayan itu datang ke solokan ya, ke sungai lalu turun. Tapi kalau salah berhenti itu bisa berbahaya. Nah, dikasih kabayan dugi kasusu kanju turun, bahaya kan itu. Berhentinya di susu, berarti itu berbahaya. Punten, saya pernah mendengar Pak, ada orang yang baca surah Al-Asri itu lebih parah lagi wakofnya. Kalau tadi ada lumayan kanannya di nahilah ujung kata, ini mah lebih parah lagi di tengah kata. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa
Watawasau bil haqqi watawasau itu satu kata, ini berhenti di tengah kata. Itu lebih parah lagi, Pak. Nah, maka tentu salah satu syarat dari imam itu harus fasih dalam bacaan Quran, juga banyak hafalannya. Ya kalau belum banyak, ya yang hafal, Pak, daripada baca terus hilang gitu. Di emutan benar hilang, ya sudahlah, yang hafal saja. Maka orang tua di rumah bilang kita setelah baca Al-Fatihah baca surat-surat pendek. Padahal tidak ada dalil baca surat-surat pendek, Pak. Tapi yang ada adalah aqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca dari Quran yang mudah untuk dibaca. Jadi baca dalam arti kalau hafalannya banyak berarti semua mudah. Berarti yang hafal. Jangan memaksakan bacaan yang belum begitu hafal. Tapi tidak masalah kalau mau murojaah sedang sendiri, Pak. Tapi kalau sedang berjamaah, ya, idealnya baca yang sudah sangat lancar, ya, dalam hafalan Quran ini. Kan kalau sudah lancar mah sambil merem, sambil lari juga tidak lupa, Pak. Coba Bapak baca surah Al-Fatihah dan tidak lupa, baca surah Al-Ikhlas tidak lupa, karena dari kecil sudah bisa. Nah, maka tolong Pak, hafalan-hafalan yang sudah hafal di cross check lagi, ya, jangan sampai salah. Kalau Bapak akan posisi menjadi imam. Lalu yang berikutnya sudah 1 jam belum? Oh belum? Ya, lanjut ya. Yang berikutnya syarat menjadi imam sholat itu bebas dari uzur. Ya. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, orang yang uzur tidak boleh jadi imam. Uzur itu apa? Ya sehat, tidak punya penyakit. Coba kalau punya penyakitnya 3B, boson, busiat, beser, ya. Kakarage Allahu Akbar, keluar amin. Yang uzur seperti itu jangan jadi imam. Jangan jadi imam. Atau misalnya orang yang pendengarannya kurang, jangan jadi imam, Pak. Karena kalau salah sulit untuk diingatkan. Itu pernah terjadi. Tidak akan saya sebutkan, ini bisa tersinggung soalnya di antaranya. Imamnya pendengarannya kurang, dia lupa diingatkan oleh imam makmumnya, tonggoy wae detik kuping, akhirnya makmum jadi bubar gitu. Makanya imam itu pendengarannya juga harus sehat gitu. Ya, jadi yang uzur itu jangan. Jadi yang sehat, yang pendengarannya masih jelas, agar kalau ada kesalahan diingatkan oleh makmumnya, dia ingat. Ya mungkin masuk ke uzur ketika si imam itu tidak menguasai tentang fikih sholat. Ya, fikih sholatnya harus dikuasai. Contoh begini, Pak, punten. Kalau tahiyat awal 2 rakaat, kita kan tahiyat awal kalau sholatnya 3 atau 4 rakaat. Itu status hukumnya menurut para ulama fikih adalah sunat muakkadah. Oh, sunat muakkadah. Sunat abad. Sunat abad itu adalah amalan sunat yang apabila ditinggalkan sunat dilengkapi dengan sujud samping. Lalu tiba-tiba si imam lupa, tidak tahiyat awal, berdiri ke atas. Dia berdiri dan sudah berdiri tegak, lalu makmum mengingatkan dengan subhanallah. Kalau imamnya tidak paham, bisa-bisa imam balik lagi ke bawah, ngedepruk deui. Sementara pada rahimahumullah, jika kita ketinggalan sunat dan sudah dalam posisi wajib, kan sudah berdiri tegak, berarti sudah masuk ke rukun berikutnya, ke rakaat berikutnya, maka jangan meninggalkan wajib tujuan mencari sunat. Lanjutkan saja sholat. Kalau imam paham, saya yakin akan diteruskan. Dan makmum paham, saya yakin tidak akan terus subhanallah subhanallah, tapi makmum akan mengikuti imam karena yang ditinggalkan adalah sunnah. Tetapi imam ingat,
bahwa dia ketinggalan itu dan nanti di akhir akan diikuti dengan sujud sahwi. Nah itu permasalahannya. Maka salah satu syarat imam itu tidak uzur, dalam arti tidak uzur sehat dan dia paham tentang fikih sholat. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Nah ini terkait dengan syarat apa, Bapak Ibu? Nah, syaratnya sudah disampaikan. Nah sekarang terkait dengan sesungguhnya siapa orang yang lebih hak menjadi imam. Nah mungkin tadi saya mengimami juga akan terbahas. Ya. Bapak dan Ibu rahimahumullah, kalau kita melihat hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah di sini dijelaskan oleh Rasul rinciannya. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauma aqra'uhumul kitab Allah. Yang lebih berhak mengimami satu kaum adalah aqra'uhumul kitab Allah. Orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Tadi juga sudah tersinggung. Jadi kalau misalnya di RW ini, siapa di antara pengurus DKM, jamaah yang terbaik bacaannya, itu yang lebih berhak menjadi imam. Pakingkanu bil qiraati sawa, apabila dalam bacaannya standarnya sama. Oh, dua-duanya juara internasional, dua-duanya juara MTQ tingkat kelurahan, berarti sama. Lalu siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Fa'a'lamuhum bis sunnah. Di antara dua ini ada yang lebih paham terkait dengan hadis-hadis Rasul, maka pilih orang yang itu. Fa'ingkanu bis sunnah sawa, dan apabila dalam pemahaman sunnahnya juga sama, maka fa'aqdamuhum hijrah. Pilih orang yang lebih dulu hijrahnya. Lihat deh Bapak dan Ibu, orang yang paling hak menjadi imam itu adalah orang yang terbagus bacaannya. Kalau bacaannya sama, orang yang paling paham tentang hadisnya. Kalau hadisnya sama, orang yang paling duluan hijrah ke tempat itu. Kata Bapak itu sini mana bareng? Karena ini komplek, semua barang akan kreditnya, semua barang pindahnya. Gimana tuh kalau barang datangnya? Pak Inkan bil hijrati sawa, Pak Akhamhum silman, Pak Akdamhum silman. Kalau itu sama, maka utamakan siapa yang lebih dulu masuk Islam. Orang kita mah Islam dari kecil juga. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan Pak Akdamuhum sinan, yang lebih dulu umurnya, berarti lebih senior. Nah Pak, jadi senioritas itu dalam imam itu ranking terakhir. Jadi jangan yang terakhir didahulukan. Saya pernah Bapak dan Ibu dulu ketika masih bujangan, kata bapak saya, Jam, bilangnya Ujang, karena laki-laki orang Sunda mah dipanggil Ujang. Jam wayahna entong waka jadi imam. Nah apa? Saya nanya, sabab Ujang canika. Canika teh belum kawin. Nah apa yang canika teh kayak ini? Cenah nu canika masuk seueur emutan. Bilih ngaramu ujung imam. Icik abdi teh nya lamun bapak teh Pak, justru bisa ngalamun mah tos nikah. Abdi mah canika ngemutan abdi unggul, nu tos nikah mah ngemutan istrina, ngemutan putrana lebih berat bebannya. Ya, harus sama kieu Pak. Ayah saya tidak paham tentang itu. Tapi dia memberikan informasi karena kebiasaan di kampung, kalau yang belum nikah itu tidak boleh menjadi imam. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis Rasul, tidak ada penjelasan orang yang belum nikah tidak boleh jadi imam. Ya, jadi tidak masalah anak usia 20 tahun, anak remaja bacaannya fasih, hafalannya banyak dijadikan imam, tidak masalah. Tadi syaratnya harus sudah balik, berarti di atas 15 tahun sudah cukup. Maka kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, yang paling utama adalah orang yang bacaannya bagus. Kalau sama,
lebih paham tentang sunnah. Kalau sama, orang yang lebih dulu hijrah ke sini. Kalau sama, orang yang lebih duluan lahirnya, berarti lebih senior usianya. Nah, Bapak dan Ibu rahimahullah, maksud saya disampaikan agar kita tidak terbelenggu dengan kebiasaan, tapi yang kita lakukan adalah ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah ya. Nah, bahkan kalau bisa Bapak dan Ibu, imam itu adalah seorang ulama. Yang menjadi imam itu seorang ulama. Nah, ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, in sarrakum antuk bala salatukum falyakumma ulama'ukum fa innahum waqtukum fima bainakum wa baina rabbikum. Jika kalian ingin salat kalian diterima, maka mintalah para ulama kalian menjadi imam, karena mereka itu adalah bisa menjadi pelantara antara kalian dengan Tuhan kalian, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman kadang kita bingung juga, Pak, ulama itu mana itu ya? Apakah yang sorbannya panjang? Ya? Apakah yang di peci putih? Apakah yang kepalanya disorban dan seterusnya? Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ulama itu adalah orang yang pemahaman ilmunya luas dan hatinya takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang banyak ilmu agamanya dan dia hidupnya terjaga dengan aturan Allah karena memiliki khasyat Allah, baik di sirri ataupun wal alaniyah. Jadi kembali Pak, kalau tadi menjelaskan tentang orang yang lebih berhak itu adalah orang-orang yang lebih fasih dalam bacaan Qur'annya, dan kalau hadis ini menjelaskan tentang kalau bisa yang imam itu adalah para ulama. Maka kalau di Mekah, di Madinah itu imamnya adalah hafid-hafid Quran dan orang-orang yang sudah teruji dalam kesolehannya. Nah, jemaah kaum muslimin rahimahullah, selanjutnya ada hadis lagi. Ini terkait dengan tadi saya mungkin menjadi imam ya Bapak dan Ibu. Bahkan di kita kalau sholat Jumat kan yang jadi imam itu kan orang luar ya, imam yang sudah dijadwalkan. Nah, ini ada hadisnya Pak, wala yumanna rajulur rajula bi sultanihi wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'izni. Janganlah seseorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya, dan janganlah menduduki tempat duduk yang khusus di rumah orang itu kecuali dengan izinnya. Ibu dan bapak sebagai penguasa masjid ini, saya orang luar. Nah, saya tidak boleh jadi imam, Pak. Illa biizni, kecuali saya diizinkan. Tapi tadi mau imam, Pak. Nah, saudara teh mangga ada payung. Nah, jadi imam. Nah, saya datang ke sini setahun 2 kali jadi imam sholat Jumat. Nah, ini karena diizinkan oleh pengurus DKM. Untuk 2027 saja Pak Haji sudah mengkonfirmasi kan waktunya. Bahkan suruh Pak Haji tambah terus tadi satu lagi. Kebetulan sudah penuh. Jadi we cekap 2 kali silaturahimnya, karena rata-rata setiap masjid 1 atau 2 kali. Nah, ini bagian dari silaturahim dan itu menjadi boleh. Kenapa? Karena diizinkan. Jadi idealnya yang menjadi imam itu adalah penduduk yang mukim, yang ada di tempat. Nah, itu maksud saya dijelaskan biar paham saja Pak. Jadi ternyata boleh. Bapak dan Ibu rahimahumullah, tanggung ya, maka ini sudah disiapkan. Nah, kita berbicara imam sudah selesai, anggap sudah selesai. Nah, lalu karena berjamaah itu ada makmum, maka tentu kita harus membahas juga tentang syarat-syarat mengikuti imam. Si makmum kan harus mengikuti imam. Nah, ada syarat yang harus dipahami oleh makmum. Jangan sampai makmum berjamaah tapi melanggar aturan sehingga sholatnya menjadi tidak sah, bukan hanya sekedar berjamaah yang tidak sah. Nah, tapi kita perkuit saja karena waktu sudah siap. Nah, di antaranya yang pertama, syarat berjamaah atau menjadi makmum itu mengikuti imam. Yang pertama harus niat menjadi makmum. Ya. Niatnya boleh disatukan dalam niat pertama atau juga tidak, silakan. Niatnya boleh seperti mazhab Syafi'iyah, ya. Juga tidak masalah. Yang penting hati kita niat untuk
menjadi makmum. Yang kedua, harus ada kesamaan niat antara niat sholat imam dengan makmum. Artinya sholatnya harus sama. Kalau imamnya sholat subuh, makmumnya harus sholat subuh. Kalau imamnya sholat zuhur, makmumnya harus sholat zuhur. Bapak tanya ibunya itu pasti atau Ustaz, ya betul lah kalau begitu. Tapi kadang-kadang ketika kita dalam safar, kita sering sholat jamaah qashar. Nah hati-hati, kalau ibu dan bapak sholat jamaah qasharnya mau berjamaah, maka antara imam dengan makmumnya harus sama. Sholat yang sempurna dengan sholat yang di jamaah qashar itu berbeda. Jadi kalau misalnya bapak dalam perjalanan, nah, tapi sholatnya ingin di masjid, jangan ikut berjamaah dengan sholat yang sempurna, tapi bikin berjamaah kedua setelah sholat yang ada selesai. Jadi jangan sampai makmum ke imam yang sholat sempurna sementara sholat bapak sholat jamaah qashar. Nah itu berarti tidak ada keselarasan dalam niatnya. Maka itu harus diperhatikan. Lalu yang berikutnya yang ketiga, syarat mengikuti imam itu adalah makmum ada di belakang imam. Hati-hati, si makmum jangan sampai ada di depan imam, apalagi sejajar. Harus ada di belakang. Nah, di belakang itu kalau hanya berdua kan tidak terlalu jauh, Pak. Maka yang membedakan depan dan belakang itu ketika sholatnya berdiri adalah tumit. Kenal. Makanya kalau kata imam mau sholatnya, istawu sufufakum baina taswiyatus sufufi min tamami shalah. Luruskan, rapatkan, Pak. Yang harus lurus itu bukan perut. Karena perut itu beda. Ada yang bangir, ada yang gemes. Jadi mana itu yang diluruskan tumitnya? Jadi kalau bisa ini kan setiap masjid itu ada karpetnya, ada jajaran ini ya, ada tangganya. Nah harusnya mah tumitnya harus sama, rata. Kalau sholatnya berdiri. Lalu bagaimana kalau berjamaahnya sambil duduk? Nah itu lurusnya itu depan dan belakangnya itu adalah melihat dari pantatnya. Kalau sholatnya sambil tidur berbaring itu melihat dari punggungnya. Tapi dah kayaknya mah nggak ada yang sholat berjamaah sambil berbaring. Tapi kan tetap dalam fikih itu dibahas. Ya. Pilih gitu bapak pada berjamaah pada agak loler gitu. Kan boleh-boleh saja kalau sholat sunat Pak. Kalau sholat wajib kan harus berdiri ketika kita mampu. Tapi kalau sholat sunat boleh, mau duduk, mau berbaring, silakan. Cuman menurut para ulama kalau duduk berarti setengah pahala yang berdiri, kalau berbaring setengah pahala yang duduk. Nah, tapi kan belum terjadi apa ya? Itu nggak ada di sini berjamaah sambil berbaring. Gitu. Tapi andai kan itu terjadi, maka aturan depan belakang itu adalah pundaknya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi posisi makmum ada di belakang, imam ada di depan. Nah, bagaimana kalau misalnya si makmum itu kakinya panjang? Ya, kalau depannya ada di depan, tapi tumitnya ada di belakang, itu sah. Gitu. Jadi yang dihitung depan belakangnya adalah tumit. Gitu. Ini kan kalau berjamaah cuma berdua ya. Kalau banyak kan biasa kita antara imam dengan makmum pasti jaraknya itu kurang lebih di 1,20 meter ya, atau 1 meter. Nah, sehingga jelas bahwa imam ada di depan, makmum ada di belakang. Lalu yang berikutnya, syarat mengikuti imam itu harus menyatu tempat salat imam dengan makmum. Boleh menyatu dalam satu ruangan atau ruangan yang berbeda, tetapi bisa melewati. Dengan apa melewatinya, mengetahuinya? Dengan pandangan. Udah jauh tidak kelihatan, oh bisa dengan pendengaran. Pendengaran juga kalau tidak pakai alat pun tidak kedengaran, atau pakai suara penyambung. Makanya kalau di Mekah, Madinah itu biasanya ada Bilal ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada lagi yang nyambung. Nah, atau misalnya kita tidak pakai Bilal tidak masalah, karena sekarang sudah pakai alat pengeras. Makanya betul Pak, kalau di masjid itu alat pengerasnya harus sim bagus. Supaya masjidnya bagus tapi mikrofonnya meni berat gitu. Nah, kalau alhamdulillah di Nurul Iman itu enak ya Pak. Kan itu juga menjadi bagian dari tambahan Pak. Kenapa di Masjidil Haram enakeun misalnya ketika imam bacaannya yang pertama yang bacaannya bagus, suaranya bagus, sound systemnya bagus. Nah itu
menjadi penambah kehusuan. Jadi kalau misalnya berjamaah di sini penuh sampai ke lapangan boleh Pak. Itu beda ruangan tidak masalah. Yang penting suaranya sampai. Jangan sampai sholat berjamaah imamnya tidak kelihatan, suaranya tidak kedengaran. Nah itu akan berbahaya. Kenapa akan berbahaya? Bisa jadi nanti si makmum akan mendahului imam. Dan itu pernah terjadi Pak di alun-alun Ujung Berung ketika sholat Idul Fitri. Pakai perangkat suara Pak, tapi copot. Ya. Jadi kalau bisa, kalau sholat banyak mah si mikrofonnya harus yang kuat, ya, jangan yang pakai kabel gitu ya. Tapi rata-rata pakai kabel. Kalau pakai kabel kadang-kadang kan kabelnya masih terhalangi lutut, sudah bangun, akhirnya copot. Nah, akhirnya suaranya tidak ada. Dan karena suaranya tidak ada Pak, banyak ibu-ibu yang dari belakang ketika sujud dia bangun. Karena sudah lama dia bangun. Begitu melihat ternyata imam belum bangun, akhirnya sujud lagi, berarti nambahan sujudnya itu. Nah, itu menambah rukun, itu bisa menjadi batal sholat. Maka jelas, salah satu syarat mengikuti imam itu harus mengetahui gerakan imam, baik dilihat, didengar, atau pakai sambungan suara atau pakai pengeras suara. Nah jamaah kaum muslimin rahimahullah, lalu yang berikutnya makmum itu wajib mengikuti imam, bukan menyertai imam. Hati-hati Pak, kalau imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan sampai Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, apalagi mendahului. Itu masih ada orang-orang yang belum paham sholat berjamaah tapi ruku sujudnya itu mendahului. Apalagi dalam takbiratul ihram. Bapak jangan dulu takbiratul ihram sebelum imam selesai takbiratul ihram. Jangan Allah, imam Allah, makmum Allah. Nah itu menyertai. Harusnya Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Nah Bapak dan Ibu rahimahullah, mungkin itu saja yang disampaikan Pak ya. Sebetulnya kalau berbicara tentang berjamaah sangat panjang, tapi di kesempatan pagi hari ini mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan imam, terkait dengan bagaimana kita posisi sebagai makmum. Belum dijelaskan tentang bagaimana barisan dan seterusnya, tapi mudah-mudahan Bapak sering membaca, memahami, dan ketika sudah paham maka tentu yang terpenting itu adalah diamalkan, sehingga insya Allah apapun yang kita pahami dan diamalkan, mudah-mudahan itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Atur nuhun Bapak dan Ibu rahimahullah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada diskusi gitu Pak? Sudah ada ya? Sudah siang ya? Sudah cukup ya? Ada pertaruhan? Oh siap, ada ya? Satu aja ya Pak ya? Ya satu aja, mangga Pak. Mungkin Bapak Ibu, Ustaz terima kasih. Ini langsung saja berkaitan dengan syarat imam. Salah satunya adalah balik. Ini kejadian nyata di sholat imam. Anak saya perempuan dan cucu saya juga perempuan. Nah, anak kelas 3, 4 SD. Nah, ketika sholat berjamaah, si anak itu selalu ingin menjadi imam karena merasa bahwa hafalan surat-surat Al-Quran sudah cukup banyak, kemudian juga lumayan fasih dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana yang mensikapinya? Karena kalau tadi memang berdasarkan syarat, ternyata syarat balik itu tidak terpenuhi. Nah, kalau ditolak, sudah jatuh sudah kata-kata bundung kalau bahasa Sundanya itu ya. Lalu ingin jadi imam, kalau misalnya jangan bikin kata ibunya, lalu dia nggak jadi sholat atau sholat seperti yang itu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak, luar biasa pertanyaannya. Memang kalau anak itu kan biasanya seperti itu ya. Kalau anak itu selalu ingin di depan ya, selalu ingin apa yang dia miliki, apa yang dia bisa itu ingin ditampilkan. Nah sebetulnya mungkin untuk ke anak bisa dengan cara pelan-pelan diberikan pemahaman. Jadi kalau si anak itu menjadi imam untuk anak-anak lagi ya tidak masalah. Nah itu karena dalam tahap pendidikan ya, misalnya di sekolah atau di mana. Tapi ketika si anak itu
di belakang ada orang yang dewasa, maka itu tentu perlu dipertimbangkan supaya ada apa agar sholatnya berjamaahnya menjadi sah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, tetapi ketika anak belum paham, tidak masalah Pak. Silahkan si anak sudah posisikan menjadi imam, hanya si ibu jangan niat berjamaah. Jadi sholatnya bareng Pak. Nah, itu ikhtiarnya begitulah ya. Sholatnya bareng, tapi si ibu jangan niat berjamaah karena imam kan belum memenuhi syarat. Maka si anak tetap dia perasaannya sebagai imam, artinya kan keinginannya tetap terpenuhi. Nah, tetapi si ibu atau si kakaknya yang di belakang niat sholatnya munfarid saja, ya, karena tadi belum memenuhi syarat. Tapi kedepannya tentu si anak harus diberikan pemahaman bahwa ketika berjamaah salah satu syaratnya adalah imam harus orang yang sudah ada. Itu mungkin Pak, mudah-mudahan tidak puas. Sekarang Bapak dan Ibu rahimahullah, kiranya cukup ya Pak, sudah siang. Walaupun belum jam 6, sekarang sudah siang karena subuhnya jam 4 ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi sebuah kebaikan, ajang silaturahmi. Khususnya saya terima kasih untuk DKM yang telah menghubungi subuh hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu. Ini hanya sebatas share saja ya, share ilmu saja. Mudah-mudahan menjadi kekuatan dan menjadi semangat bagi kita semua untuk terus-menerus memakmurkan masjid Allah, salah satunya lewat sholat berjamaah. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usibu nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi